Sindra Dewi, ya, silakan diaktifkan mic-nya. Masih belum aktif ya mic-nya, Kak? Oh iya, silakan. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur tambiasi yang ucapan pada moderator udah mengizinkan dengan bertanya di acara Zoom ini. Izin bertanya, Ustaz? Iya. Nah, semisalnya kan kita ini punya hutang ke orang. Iya. Sedangkan orang ini udah beberapa tahun yang lalu. Sedangkan orang itu juga lupa kalau kita itu udah minjam hutang ke dia. Apakah boleh caranya itu kita menyumbangkan gitu ke amal masjid atau ke anak yatim sesuai jumlahnya atau lebih dari jumlah tersebut? Kalau nggak salah, udah ini tiang tiang dengar boleh caranya begitu. Nah, cuman itu aja Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa bersedekah dengan uang orang lain. Ustadz dari mana? Saya dari masjid. Ngapain Ustadz? Saya sedekah. Sedekah dari mana? Saya sedekah pakai duit Bang Noval. Nggak bisa. Karena saya mesti bersedekah dengan uang saya. Yang memang milik saya. Jadi ketika saya punya utang sama orang lain 10.000. Lalu kemudian ya udah 10.000 ini saya sedekahkan. Ya nggak bisa, itu punya dia. Gimana kita sedekah punya orang? Ustadz, itu tanah saya wakafkan Pak Ustadz. Tanah siapa? Tanah orang. Ya nggak bisa. Jadi utang wajib dibayar. Tapi kalau orangnya tidak ada, sudah mati, meninggal dunia, anaknya nggak bayar ke ahli warisnya. Ahli warisnya nanti akan bagi itu. Ahli waris pun nggak ada, keluarga nggak ada, sebatang kara, istri meninggal. Kita datangi ke rumahnya, rupanya rumahnya pun sudah jadi ruko, dianya nggak ada. Maka kita ingat berapa utang kita ke dia. 100.000. Kita bawa duit 100.000 ini, kita serahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren tahfiz Quran, panti jompo, panti yatim. Saya serahkan uang ini Pak. Niat saya bayar utang kepada almarhum yang saya nggak ketemu. Jadi niatnya tetap bukan niat sedekah, karena kita nggak bisa bersedekah pakai duit orang. Niatnya tetap niatnya bayar hutang. Hanya saja karena orangnya nggak ada, diberikan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Masjid, pondok itu kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Karena pada dasarnya kita ini satu kesatuan umat. Ngutangnya kan sama si Anu, kok bayarnya ke si Anu? Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah berusaha nyari, nggak ketemu. Maka kita bayarkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz. Izin saya bacakan pertanyaan di kolom komentar dari Tamtomo Abdinegoro. Izin bertanya Ustaz, ibu saya memberikan pinjaman saat saya sulit dan saya mencicil kembalinya. Namun sebelum lunas ibu saya meninggal dunia. Gantinya saya bantu menanggung hidup bapak dan adik saya semampu saya. Namun sekian tahun berjalan bapak saya masih anggap saya sebagai berhutang. Sementara saat almarhumah hidup, beliau sendiri malah mengikhlaskan. Apakah saya masih berkewajiban melunasi sementara dana yang sudah saya keluarkan, bahkan sudah lebih dari hutang itu sendiri, Ustaz? Islam ini muamalahnya, kelebihannya ada pada akad.
saya pakai uang Ustadz Noval. Uangnya 100.000. Dari mana uang itu bisa berpindah tangan dari Ustadz Noval ke saya? Berpindah itu dengan cara apa? Akad. Akad pertama sodakoh. Ustadz, ini sodakoh untuk Ustadz. Akad kedua zakat. Ustadz, ini zakat untuk Ustadz. Akad ketiga minjam. Ustadz, ini minjam untuk Ustadz, nanti Ustadz bayar tanggal sekian. Akad ketiga, empat gadai. Ustadz, ini 100.000, tapi saya takut nanti Ustadz lari. Saya pegang barang yang harganya 100.000. Pinjam ATM Ustadz, yang kebetulan ada isinya di dalam, cuman Ustadz segan untuk ngambil karena itu uang terakhir. Jadi yang membedakannya itu uangnya sama, nominalnya sama, bedanya pada akad. Maaf. Nikah itu bedanya dengan yang lain-lain itu pada akadnya itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Akad. Maka jangan salah pada akad. Walaupun dengan istri, walaupun dengan anak, walaupun dengan ayah, walaupun dengan kawan, harus jelas akad. Ini aku kasih uang ke kamu ya, Mama punya anak lain, ada kakak, ada adik. Ini statusnya apa ini? Kalau minjam, surat Al-Baqarah 282. Surat Al-Baqarah 282. Surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi bidainin hutang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Ini aku kasih kamu pinjaman 10 juta. Akadnya apa, Bu? Akadnya sodakoh. Saya terima. Selesai. Utang katanya. Oh, mesti tulis. Wastazidu syahidaini min rijalikum, 2 orang saksi laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, kalau enggak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa mar'atani, 2 orang perempuan. Utang. Ketika mau dibayar, akad lagi. Saya bayar hutang saya 10 juta tunai. Saya terima, sah. Kenapa terjadi konflik ini? Gara-gara akad. Menurut si anak, dia sudah bayar hutang. Karena ibunya nggak mau dibayar. Kata ibunya, ya udah anggap lunas. Menurut si bapak, kamu belum bayar hutang. Iya, tapi saya kan selama ini ngasih makan bapak. Iya, itu sodakoh kamu. Bakti kamu sebagai anak. Utang kamu kan belum bayar. Islam datang untuk menjaga 5. Hifzuddin, jaga agama. Hifzul mal, jaga harta. Hifzul arad, jaga kehormatan. Hifzul akal, jaga akal. Hifzul mal, jaga harta. Termasuklah menjaga hubungan baik ini. Menjaga dunia alam semesta. Ini contohnya rusak. Gara-gara apa? Gara-gara akad tidak jelas. Si ibu mengatakan udah lunas. Tapi si bapak mengatakan belum, kamu belum bayar utang. Terus yang saya berikan selama ini itu bukan utang, itu baktimu pada saya. Jadi tolong jangan hanya karena keluarga lalu lupa. Tulis dengan baik. Islam mengajarkan tertib administrasi. Waktu Al-Quran turun, sahabat Nabi yang bisa nulis cuma 40 orang. Sahabat Nabi begitu ramai, yang bisa nulis 40 orang. Dan ayat yang turun adalah nyuruh nulis hutang. Apa maknanya itu? Maknanya amat sangat penting. Putus silaturahim gara-gara apa? Hutang. Gak mau ngaji ke masjid gara-gara apa? Hutang.
Nggak mau sowan silaturahim, datang Idul Fitri, Idul Adha gara-gara apa? Utang, putus semua gara-gara utang. Persahabatan hilang gara-gara utang. Jadi tolong akadnya diluruskan lagi. Demikian Bang Noval. Baik, selanjutnya saya persilahkan pada Kak Ayu ya untuk bisa menanyakan pertanyaannya secara langsung. Silakan Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon maaf pertanyaannya di luar tema karena kebetulan dari minggu kemarin ingin bertanya. Pak Ustadz, saya memiliki dua orang tua yang berbeda. Orang tua kandung saya sudah lama almarhum. Bapak saya mempunyai dua orang istri. Satu istrinya sudah dia ceraikan, ditalak juga dengan secara niat. Nah, istri yang keduanya, ia tidak menalak, tapi istri yang kedua ini adalah istri yang ibu yang saya sayangi. Ibu saya meminta diceraikan karena cemburu. Bapak saya masih dekat dengan mantan istrinya. Akhirnya ibu tiri saya yang saya sayangi ini meminta bapak saya untuk membuatkan surat cerai untuk bisa memilih antara dia atau mantan istrinya. Tapi mereka berdua sama-sama tidak ingin berpisah hanya karena memang ibu tiri saya ini memaksa meminta untuk diceraikan. Bapak saya tidak berniat menceraikan, hanya menuruti saja kemauan dia. Akhirnya menuliskan surat cerai itu, tapi tidak dengan niat Pak Ustadz. Karena maksud bapak saya, istri saya ini cuma sedang lagi marah saja. Akhirnya tetap bapak saya pulang walaupun membuatkan surat itu ke rumah. Tapi ibu tiri saya jadi bertanya-tanya, meragukan kejelasan pernikahannya, sah atau tidak sahnya surat cerai yang bapak saya buat ini. Jadi dia meminta saran dan bertanya kepada saya untuk bisa mencari solusi, karena ada dua ustadz yang beranggapan bahwa yang satu sah talaknya, satu lagi tidak sah karena kinayah. Jadi mereka bingung harus memilih yang mana yang sebetulnya bisa dipegang gitu. Menurut Ustadz baiknya seperti apa? Mohon bantuannya Pak Ustadz. Tulis kronologis ini dengan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, detail. Setelah itu bawa ke pengadilan agama kabupaten kota. Nanti hakim akan menjatuhkan putusan. Berdasarkan laporan yang kami baca, maka hakim menjatuhkan talak berapa. Setelah hakim menjatuhkan talak, keputusan, lalu pengadilan agama mengeluarkan akta cerai. Itulah yang menjadi pegangan laki-laki dan perempuan. Kalau bertanya ke ustadz, makin banyak ustadz yang ditanya, makin pusing. Itu udah ada 2 ustadz, nanti ke saya 3, ke Ustadz Noval 4, ke Ustadz Firdaus 5, ke Ustadz Lukman 6, Ustadz EN 7. 4 kalian bertikai, 4 itu nanti melaga ustadznya. Ibu tiri ini punya ustadz, ibu ini punya ustadz, bapak ini punya ustadz, anak punya ustadz, dilaganya semua ustadz ini. Tulis kronologisnya, bawa ke pengadilan agama kabupaten kota, hakim akan menjatuhkan keputusan. Itu namanya al-qadhi yarfa'ul khilaf. Al-qadhi hakim yarfa'ul khilaf, mengangkat khilaf. Siapapun yang bertanya ke saya
Tentang suami yang menjatuhkan talak, kata istrinya tidak jatuh. Kata istri jatuh, kata suami tak jatuh. Kata suami jatuh 2, kata istri jatuh 1. Kata suami jatuh 3, kata istri jatuh 2. Saya suruh ke pengadilan. Itu solusi. Secepatnya. Ya, kalau di kan apa ibu tiri saya yang kedua ini kan nikahnya tiri Pak Ustadz, tidak punya buku nikah. Diisbat nikah dulu. Isbat nikah di kantor KUA. Setelah diisbat nikah keluar suratnya, baru dilaporkan kronologis tadi ke pengadilan. Kalau tidak nanti kalian tak selesai-selesai, mati dalam keadaan masalah. Iya betul. Besok pagi pergi ke pengadilan agama. Kalau tak ada surat nikah, diisbat dulu ke kantor KUA. Baik Pak Ustadz, Ya. terima kasih. Barakallahu fikum. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah izin membacakan pertanyaan di kolom komentar dari Kak Anita Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Suami punya hutang yang cukup banyak, sekitar 35 juta. Ketika saya itu kami masih suami istri. Sekarang sudah bercerai, namun hutang belum juga dibayar. Pertanyaannya, tanggung jawab siapakah hutang tersebut? Saya atau mantan suami? Ada hutang personal sendiri, ada hutang keluarga, ada hutang kolektif perusahaan. Kalau hutang perusahaan, maka yang bertanggung jawab adalah direktur, pemegang saham, semua. Kalau dia hutang rumah tangga, yang bertanggung jawab adalah suami dan istri. Makanya ada pembagian harta gono gini. Dan ada pembagian hutang piutang. Berapa persen? Makanya yang membubuhkan tanda tangan lagi-lagi akadnya. Akad itu ada hitam di atas putih, ada saksi. Mana suratnya kemarin? Tak ada surat, gimana orang mau nuntut ke pengadilan? Kata ini bukan duit aku tak ada makai, itu dia yang makai. Kata si suami. Suami nggak mau mengakui. Makanya Islam ini agama yang turun di gurun pasir, nggak ada kertas, nggak ada penulis. Tapi ayat yang paling panjang nulis hutang. Hadis nggak ditulis di zaman Nabi. Hanya beberapa saja yang nulis hadis. Abdullah bin Amr bin As menulis hadis. Kemudian Nabi menyuruh sahabat dari Yaman suruh tulis. Tapi khusus untuk ayat utang piutang ditulis secara detail. Kenapa orang zaman modern sekarang ada komputer, ada printer, ada pena, kertas, berserak-serak? Jadi masalah. Jadi solusinya tidak lain, tidak bukan adalah kalau masih beriman, masih takut mati, masih takut kuburannya dijepit tanah, bayar hutang. Kalau tidak takut mati, tidak takut sama Tuhan, bawa ke pengadilan. Demikian Bang Noval. Baik, insyaallah. Selanjutnya saya izin mempersilahkan kepada jamaah Zoom ya, pada Ibu Pauline dari Riau. Nah, ini tanya langsung, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Somad. Ini ada pertanyaan tentang hutang. Yang pertama, bagaimana tanggung jawab mayit? Sebenarnya mayit tidak bertanggung jawab. Maksudnya, jika ada hutang yang belum selesai, biasanya kan orang meninggal, nanti para anak-anak atau keluarga akan mengatakan, kalau kalian punya hutang silahkan hubungi kami. Nah, seandainya si mayit
hutangnya tidak tertulis atau keluarga tidak tahu menahu. Sementara dia dengan orang yang berhutang belum menagih-nagih yang tempat dia berhutang. Nah, sampai kira-kira atau gimana Ustaz? Jadi apakah hukumnya seperti itu? Yang kedua, di dalam bank syariah sekarang kan sudah banyak bank syariah untuk orang fasilitas namanya pembiayaan. Nah, apakah bank syariah itu semuanya aman dari riba, sementara mereka pun pengawas syariahnya gitu? Apakah orang muslim masih boleh untuk menggunakan pembiayaan tersebut di bank-bank syariah yang memiliki itu? Dan saya menanyakan juga tentang akad musyarakah mutanakisah, yaitu akad multiguna pada bank syariah. Apakah itu menurut Ustadz juga boleh digunakan? Artinya banyak jenisnya dan salah satunya itu yaitu sehingga orang atau nasabah bisa menggunakan akad tersebut untuk membeli dengan menyicil dengan akad pembiayaan tersebut. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min ba'di wasiyatin, ahli waris baru boleh membagi harta warisan. Min ba'di wasiyatin, setelah dikeluarkan wasiat, tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Wasiat untuk masjid, wasiat untuk orang, wasiat untuk pondok, keluarkan dulu. Tapi wasiatnya tak boleh lebih dari 1/3 hari total. Kalau total harta 1 miliar, wasiatnya hanya boleh 333 juta. Di atas itu yang dikeluarkan hanya 333. Setelah dikeluarkan wasiat, min ba'di wasiyati yusi biha audain, bayarkan utangnya. Bayarkan utang semua. Kalau ahli waris yang orang yang dipinjami uangnya itu tidak ada, sudah mati, maka dibayarkan kepada masalih ammah, kepentingan umum. Masjid, panti jompo, panti yatim, pondok pesantren, pendidikan agama, serahkan. Ini kami bayarkan hutang kepada almarhum Fulan bin Fulan, sudah kami cari, orangnya tidak ada, keluarganya tak ada. Ini kami niatnya, akadnya bayar hutang. Begitu caranya. Dah selesai pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah produk dana talangan dari bank syariah dan musyarakah itu halal? Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Riau Kepri Syariah, semua bank syariah baru boleh beroperasi kalau ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS itu baru bisa diangkat di bank setelah dia punya SIM yang dikeluarkan dari Jakarta, yang mengeluarkannya DSN, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan SIM, orang ini layak jadi DPS. Lalu bank mengangkat dia, dialah yang mengontrol itu semua. Maka semua produk yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, HSBC Syariah, BCA Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia, semua produk itu sudah lewat seleksi dari Dewan Syariah Nasional. Semua yang terkait dengan ekonomi syariah ini, yang mengeluarkannya bukan Kemenak, bukan MUI, tapi lembaga khusus namanya Dewan Syariah Nasional. Pengawasnya di bank namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi tidak ada produk haram yang bisa beredar di Indonesia. Kalau ada bank yang mengeluarkan produk haram, dia bisa dipidana, ditangkap, melanggar hukum. Demikian. Jadi dana talangan, musyarakah, murabahah, mudharabah, wakalah, apapun nama produknya itu semua halal secara syar'i dalam praktek muamalah di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, maaf yang pertama tadi Ustaz,
tentang hutang. Jadi maksudnya si mayit punya hutang dengan orang, tapi tidak tertulis, sehingga keluarga tidak tahu si mayit punya hutang. Nah, dan yang orang tempat dia berhutang nggak nagih-nagih gitu. Jadi apakah hukum bagi mayit tadi, apakah itu tetap dosa besar, sementara si penagih tidak datang, keluarga tidak tahu menahu hutang itu karena tidak tertulis atau tidak diberitahukan, kayak gitu, Ustaz. Si pemberi pinjaman tidak tahu, tidak menagih. Yang berutang ini juga sudah mati, tidak ada menulis. Dari mana orang bisa tahu dia punya utang? Yang almarhum nggak punya tulisan. Yang pemberi pinjaman juga nggak nagih. Dari mana kita tahu dia punya utang? Kita ini tidak disuruh mencari-cari. Saya semua saya catat, saya tulis. Tapi kalau keluarga meninggal, kita cukup mengatakan kepada bapak, ibu, saudara-saudari, kalau keluarga kami ini ada sangkutan hutang piutang, kami sebagai ahli waris siap. Cukup sampai di situ. Kita tidak perlu mencari-cari. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak ada mencatat dan orang tidak ada menagih. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wa allil insani illa ma sa'a. Manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau dia baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Kalau dia sudah bertaubat kepada Allah, orang yang memberikan pinjaman sudah mengampunkan. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal sebutlah baik-baiknya saja. Setelah itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, insyaallah. Izin membacakan pertanyaan di kolom komentar, Ustaz. Ya. Dari Aini, Tangerang Selatan. Ustaz izin bertanya, almarhum orang tua saya meninggalkan catatan orang-orang yang meminjam uang dengan beliau. Di akhir catatan tersebut ditulis, jika saya tiada, tolong ditagih. Lalu kami ahli waris sudah berusaha menjalankan wasiat tersebut, namun pihak yang berhutang tidak membayar. Ditagih selalu berdalih, bahkan tidak berniat membayar. Bagaimana sikap kami ahli waris tersebut, Ustaz? Kalau ada keluarga, polisi, tentara, bawa, ambil senilai hartanya. Berapa mereka pinjam? Dipinjamnya 100 juta. Ada motornya situ 2, bawa pulang. Bawa ke pengadilan, tuntut jaksa. Ambil barangnya. Kami ngambil barang kalian ini untuk menyelamatkan kalian supaya jangan makan haram. Kau, ayah kau, atuk kau minjam 100 juta. Ini buktinya. Almarhum ayah kami nyuruh ngambil. Tapi karena kalian tidak bayar, untuk menyelamatkan kalian supaya kau tak makan haram, supaya kalau amal kau tidak rusak, ini kami ambil barang. Setelah kami hitung-hitung, nih harga barang ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu murah, ini 50, ini 50, 100, deal, selesai. Kalau kita biarkan, berarti membiarkan dia makan haram. Cepat selesaikan terkait dengan hutang piutang, supaya jangan ada sangkutan-sangkutan. Kita mau hidup ini plong. Kalau tidak, tertahan dia di hati kita, sangkut. Kalau mau maaf, maafkan. Kalau mau ambil, ambil. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Hitam-hitam, ambil dengan cara paksa. Kalau mau putih, ikhlaskan lillahi ta'ala. Buang, bakar semua, udah, plong. Kalau mau ambil, ambil. Libatkan aparat. Tapi kalau tidak mau, abu-abu. Diambil enggak, diikhlaskan juga tidak. Setiap datang orang ngomong, curhat di medsos, sindir menyindir,
darah tinggi naik, kolesterol naik, masuk ke pikiran, sholat nggak khusyuk, ibadah nggak khusyuk, rusak semuanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, izin para ayah bunda dan kakak, satu pertanyaan terakhir. Saya persilahkan langsung kepada Bunda Rika Triwardiani Ashar. Ya, baik. Silahkan, saya persilahkan untuk bisa menanyakan saya langsung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi dua tema ya Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menyikapi sikap atasan yang selalu mencari kesalahan kita dan bersikap tidak adil? Jika si A yang jelas-jelas melakukan kesalahan tidak dibalas dan tidak ditegur. Jika saya yang melakukan kesalahan langsung dibalas ditegur. Kemudian sama halnya ketika saya menyampaikan apa kendala yang terjadi di saya, atasan saya diam dan tidak mau dengar. Tapi giliran direktur yang sudah turun tangan dan menangkap ada sidap dan dianggap itu sebagai suatu kendala, baru langsung ditindaklanjuti sama atasan saya. Kemudian yang kedua Ustaz, apakah boleh menyebut nama seseorang dan berharap dia menjadi jodoh saya? Itu saja Ustaz, terima kasih. Kalau bekerja di kantor perusahaan, pasti di sana ada komisaris, ada pemegang saham, ada atasan, ada pengawas, lapor. Jangan diam. Islam ini bukan agama maaf. Islam ini agama yang ada hukumnya. Islam ini yang seimbang antara reward, punishment dengan maaf. Seimbang antara akhlak dengan hukum. Ayat-ayat itu lebih banyak bicara tentang hukum. Makanya kalau kita ngaji, pertanyaannya banyak fikih, hukum. Nah, jadi kalau dia di pegawai Pemprov, Pemda, Pemko, itu ada wali kota, ada bupati, ada DPRD, ada kepala dinas, ada inspektorat jenderal. Kita lapor semua. Saya jamaah-jamaah yang melapor ke saya, mana buktinya? Saya bilang. Saya setiap Rabu banyak orang mengadu-ngadu ke saya. Mana bukti? Saya antarkan ke Polda sekarang. Saya antarkan ke Kajati sekarang, saya bilang. Saya antarkan ke, ada atasan. Maka jangan diam. Saya ajarkan ke anak saya, ke ponakan saya, ke santri, jangan diam kalau dibuli. Dari anak-anak kecil, dari Sami, dari Hazik, jangan diam kalau dibuli. Melawan. Kalau saya berikan pengarahan kepada pengajian perempuan, kakak-kakak, ibu-ibu, kalian jangan diam. Saya mau umat ini jangan semena-mena kepada perempuan, kepada anak kecil. Nah, ini tentang lapor ke atasan. Atasan punya atasan lagi. No viral, no justice. Viralkan. Kenapa mesti takut? Pertanyaan yang kedua, tentang menyebut orang. Nabi menyebut orang. Allahumma a'izzal islama bi'umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Hisham tidak masuk Islam. Umar bin Hisham Abu Jahal. Boleh menyebut nama orang. Untuk menolong agama Allah, menolong agama. Kalau aku menikah dengan orang ini, insya Allah dia soleh, dia bisa jadi imamku, tolong agamaku dengan orang ini ya Allah. Aku husnuzon. Itu dalil tentang menyebut nama. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Somad atas jawabannya. Masya Allah, masih banyak sekali pertanyaan yang mengantri di kolom komentar dan juga banyak juga jamaah yang masih angkat tangan. Tapi mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.20, sehingga sama-sama kita cukupkan majlis pada hari ini.
Pada Tuan Guru, mohon izin untuk menyampaikan closing sekaligus doa tutup. Ustaz, fadhal mashkur. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, bersihkan hati kami dari hammi, ketakutan, kecemasan, kegalauan terhadap masa depan. Wal hazan, kesusahan, kesedihan terhadap masa lalu. Wal ajzi wal kasal, bersihkan kami, selamatkan dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl, bersihkan kami, selamatkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wadala ad-daini wa ghalabatir rijal, selamatkan kami dari dililit utang dan dikuasai orang lain. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli 'ainil lamah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, selamatkanlah kami semua